Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa kampus IKMI Rizkina. IKMI Rizkina merupakan sebagai yang pertama di Bekasi dalam bekerja sama dengan perusahaan raksasa dunia yaitu Microsoft dan Autodesk dengan melalui Certiport, sehingga lulusan IKMI Rizkina mendapat ijazah D3 terakreditasi dan sertifikasi internasional dari Microsoft ataupun Autodesk untuk menghasilkan lulusan yang siap bersaing dalam globalisasi tenaga kerja tahun 2015 dengan kompetensi yang diakui secara internasional. Kampus IKMI Rizkina terletak di Jalan Yosudarso, Ruko Plaza, Cikarang, Blok A4 sampai A5, Cikarang Kota, Bekasi. Kode pos 17530. Kampus 2 terletak di Jalan Kedasi 1 nomor 29 sampai dengan 30, Cikarang Baru, Jababeka 2, Bekasi. Kode pos 17550. Perkenalkan, nama saya Arbiah. Saya mahasiswa IKMI Rizkina angkatan 28. Saat ini saya sedang menginjak semester 6. Saya dari jurusan akuntansi komputer. Saya lahir di Kabupaten Cirebon pada tanggal 20 April 1992. Saat ini saya tinggal di Kampung Kongsi nomor 24, RT 03 RW 09, Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi. Kode pos 17530. Saat ini saya juga bekerja di sebuah perusahaan di kawasan Egypt. Karena saya mahasiswa eksekutif, saya mengikuti kegiatan perkuliahan pada hari Sabtu dan Minggu. Belajar di kampus IKMI Rizkina sangat menyenangkan. Baiklah, langsung saja. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan apa itu kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan kegiatan mendirikan usaha sendiri atau biasa disebut sebagai usaha mandiri seperti mendirikan toko, perusahaan, atau yang lainnya. Menggeluti dunia bisnis merupakan cara yang dapat ditempuh dibandingkan dengan menjadi karyawan. Karena keuntungan yang didapat lebih besar. Dalam menjadi wirausaha harus memiliki sifat-sifat yang mampu bertahan terhadap ketatnya persaingan karena dunia bisnis telah berkembang dan telah menjadi kegiatan usaha utama yang digeluti semua orang. Tujuan saya memberikan penjelasan ini adalah untuk menjelaskan pengertian kewirausahaan dan upaya untuk menjadi wirausaha yang baik dan benar. Maka dari itu, saya telah melakukan pengamatan dan membaca beberapa makalah. Saya ucapkan terima kasih kepada segenap rekan yang telah memberikan bimbingan baik secara tidak langsung, sehingga saya bisa
menjelaskan materi ini dengan siap. Kewirausahaan atau proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah menciptakan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Wirausaha secara historis sudah dikenal sejak diperkenalkan oleh Ricard Castillon pada tahun 1755. Beberapa istilah wirausaha seperti di Belanda dikenadangan Undernehmer, di Jerman dikenal dengan Unternehmer. Pendidikan kewirausahaan negara seperti di Eropa, Amerika, dan Kanada. Bahkan sejak 1970-an, banyak universitas yang mengajarkan kewirausahaan atau manajemen usaha kecil. Pada tahun 1980-an, hampir 500 sekolah di Amerika Serikat memberikan pendidikan kewirausahaan. Di Indonesia, kewirausahaan dipelajari baru terbatas. Ada di beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja, seperti adanya krisis ekonomi. Pemahaman kewirausahaan, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan di segala lapisan masyarakat kewirausahaan menjadi berkembang. Orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan disebut wirausahawan. Muncul pertanyaan, mengapa seorang wirausahawan mempunyai motivasi, panggilan jiwa, persepsi, dan emosi yang sangat terkait dengan nilai-nilai, sikap, dan perilaku sebagai manusia unggul. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian, hakikat, ciri-ciri, dan karakteristik, serta peran kewirausahaan dalam perekonomian nasional. Langsung saja. Pengertian kewirausahaan berasal dari kata entrepreneur yang berarti orang yang membeli barang dengan harga pasti meskipun orang itu belum mengetahui berapa harga barang yang akan dijual. Wirausaha sering juga disebut wira swasta, yang artinya sifat-sifat keberanian, keutamaan, keteladanan, dalam mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Meski demikian, wirausaha dan wira swasta sebenarnya memiliki arti yang berbeda.
Wirausaha tidak memiliki visi pengembangan usaha, sedangkan wira swasta tidak memiliki visi pengembangan usaha, sedangkan usaha sedangkan wirausaha mampu terus berkembang dan mencoba usaha lainnya. Istilah lainnya yang bermakna dengan wirausaha ada wira swasta. Istilah wira swasta lebih sering dipakai dan lebih dikenal daripada wirausaha. Merupakan padanan dari kata entrepreneur. Kata wira swasta berasal dari gabungan wira, swasta. Dalam bahasa Sanskerta, wira artinya utama, gagah, luhur, berani, teladan, atau pejuang. Swa berarti sendiri atau mandiri, dan sta berarti berdiri. Swasta dengan kata lain berdiri di atas kemampuan sendiri. Sedangkan wirausahawan mengandung arti secara harfiah. Wira berarti berani dan usaha berarti daya upaya, atau dengan kata lain wirausaha adalah kemampuan atau keberanian yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat dan mengambil keuntungan dalam rangka meraih kesuksesan. Berdasarkan makna-makna tersebut, kata wira swasta atau wira usaha berarti pejuang yang gagah, luhur, berani, dan pantas menjadi teladan di bidang usaha. Dengan kalimat lain, wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai sifat-sifat kewiraswastaan atau kewirausahaan. Ia bersikap berani untuk mengambil resiko. Ia juga memiliki keutamaan kreativitas dan teladan dalam menangani usaha atau perusahaan. Keberaniannya berpijak pada kemampuan sendiri untuk kemandiriannya. Pengertian lainnya menyebutkan kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan resiko, serta menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Kewirausahaan memiliki arti yang berbeda-beda antara para ahli atau sumber acuan karena berbeda-beda titik berat dan penekanannya. Richard Cantillon pada tahun 1775 misalnya mendefinisikan kewirausahaan sebagai bekerja sendiri atau self-employment. Seorang wirausahawan membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga tidak menentu. Jadi, definisi kewirausahaan adalah seseorang menghadapi resiko atau ketidakpastian, berbeda dengan para ahli lainnya. Menurut Penrose pada tahun 1963, ahli lainnya, kegiatan kewirausahaan mencakup identifikasi peluang-peluang di dalam sistem ekonomi, sedangkan menurut Harvey Leibenstein pada tahun 1968 sampai 1979, kewirausahaan mencakup kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan perusahaan pada saat semua pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas, atau komponen fungsi produksinya belum diketahui sepenuhnya, dan menurut kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda.
Menurut Dan Steinhoff dan John F. Burgess, pada tahun 1993 sampai 1993, halaman 35, wirausaha adalah orang yang mengorganisir, mengelola, kemudian berani menanggung resiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang berusaha. Secara esensi, pengertian entrepreneurship adalah suatu sikap mental, pandangan, wawasan, serta pola pikir dan pola tindak seseorang terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dan selalu berorientasi kepada pelanggan. Atau dapat juga diartikan sebagai semua tindakan dari seseorang yang mampu memberi nilai terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Adapun kewirausahaan merupakan sikap mental dan sifat jiwa yang selalu aktif dalam berusaha untuk memajukan karya baktinya, untuk memajukan upaya meningkatkan pendapatan di dalam kegiatan usahanya. Selain itu, kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Create new and different. Melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Pada hakikatnya, kewirausahaan adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Hakikat kewirausahaan. Dari beberapa konsep yang ada 6 hakikat penting kewirausahaan, yaitu sebagai berikut. Kewirausahaan adalah suatu yang diwujudkan dalam perilaku, dijadikan dasar sumber daya, tenaga, penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Ini menurut Ahmad Sanusi pada tahun 1994. Selanjutnya, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, atau ability to create the new and different. Menurut Drucker pada tahun 1959, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Ini menurut Zimmer pada tahun 1996. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau startup fase dan perkembangan usaha atau venture growth. Menurut Soeharto Prawiro pada tahun 1970. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan sesuatu yang berbeda atau inovatif yang bermanfaat, memberi nilai lebih. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasi sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut dapat diciptakan dengan cara mengembangkan teknologi baru, menemukan pengembangan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru yang lebih efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada,
dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Ciri dan karakteristik kewirausahaan. Ciri-ciri seorang wirausahaan adalah percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, pengambil resiko, kepemimpinan, keorisinilan, berorientasi ke masa depan, jujur dan tekun. Menurut Munawir Yusuf pada tahun 1999, ciri kewirausahaan yaitu pertama, motivasi berprestasi, yang kedua, kemandirian, yang ketiga, kreativitas, yang keempat, pengambilan resiko sedang, yang kelima itu keuletan, yang keenam, orientasi masa depan, yang ketujuh, komunikatif dan reflektif, yang kedelapan, kepemimpinan, yang kesembilan, locus of control, yang kesepuluh, perilaku instrumental, yang kesebelas, penghargaan terhadap uang. Ciri dan kemampuan kewirausahaan tangguh, berpikir dan bertindak strategis, adaptif terhadap perubahan dalam berusaha mencari peluang keuntungan termasuk yang mengandung resiko agak besar dan dalam mengatasi masalah, selalu berusaha untuk mendapat keuntungan melalui berbagai keunggulan dalam memuaskan langganan, berusaha mengenal dan mengendalikan kekuatan dan kelemahan perusahaan dan pengusahanya, serta sistem pengendalian intern, meningkatkan kemampuan dengan sistem pengendalian intern. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan ketangguhan perusahaan, terutama dengan pembinaan motivasi dan semangat kerja serta pemupukan permodalan. Ciri-ciri seorang wirausahawan memiliki sifat keyakinan, kemandirian, individualisme, dan optimisme, selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik, dan memiliki inisiatif. Memiliki kemampuan mengambil resiko dan suka pada tantangan, bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain dan suka terhadap saran dan kritik yang membangun, memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel, serta bisa memiliki jaringan bisnis yang luas, memiliki persepsi dan cara pandang yang berorientasi pada masa depan, memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja keras. Seorang wirausaha memiliki peran sangat besar dalam melakukan wirausaha. Peran wirausaha dalam perekonomian suatu negara adalah menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengkombinasikan faktor-faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian, meningkatkan produktivitas nasional. Peran wirausaha dalam perekonomian nasional. Seorang wirausaha berperan baik secara intern maupun eksternal. Secara internal, seorang wirausaha berperan dalam mengurangi tingkat kebergantungan terhadap orang lain, meningkatkan kepercayaan diri, serta meningkatkan daya beli pelakunya. Secara eksternal, seorang wirausaha berperan dalam menyediakan lapangan kerja bagi para pencari kerja dengan terserapnya tenaga kerja oleh kesempatan kerja yang disediakan oleh seorang wirausaha.
tingkat pengangguran secara nasional menjadi berkurang. Menurunnya tingkat pengangguran berdampak terhadap naiknya pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat, serta tumbuhnya perekonomian secara nasional. Selain itu, berdampak pula terhadap menurunnya tingkat kriminalitas yang biasanya ditimbulkan oleh karena tingginya pengangguran. Baiklah, dari pengertian kewirausahaan yang telah banyak saya sampaikan dari beberapa pendapat tadi, bisa kita simpulkan bahwa pengertian kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan resiko, serta menerima balas jasa dan kepuasan, serta kebebasan pribadi. Kewirausahaan adalah suatu sikap mental, pandangan, tindak seseorang terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan selalu berorientasi kepada pelanggan. Atau dapat juga diartikan sebagai semua tindakan dari seseorang yang mampu memberi nilai terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Hakikat kewirausahaan dari beberapa konsep yang ada 6 hakikat penting kewirausahaan sebagai berikut, yaitu diambil dari buku karangan Suryana pada tahun 2013, terbitan ke-13, yaitu nilai, kemampuan, proses, penerapan kreativitas dan inovasi, usaha, sesuatu yang baru, dan nilai tambah. Ciri-ciri dan karakteristik kewirausahaan. Terdapat beberapa ciri-ciri dan karakteristik kewirausahaan. Ciri-ciri seorang wirausahaan adalah percaya diri. Itu sangat penting, karena percaya diri itu menunjukkan rasa yakin bahwa seorang wirausaha itu harus siap dalam memulai usahanya, di mana seorang wirausaha pasti akan mengalami namanya untung dan rugi, dan itu adalah hal yang belum pasti terjadinya. Yang kedua, berorientasi tugas dan hasil, yaitu seorang wirausaha harus menentukan apa yang harus dia lakukan, yaitu sebagai tugas dia untuk menentukan targetnya yang ingin dia hasilkan itu seberapa besar, itu harus ada perencanaannya. Yang ketiga yaitu pengambil resiko. Seorang wirausahawan itu harus mempunyai jiwa pengambil resiko. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa seorang yang mengambil keputusan untuk berwirausaha itu harus siap dengan resiko yang belum pasti antara untung dan rugi. Sehingga seorang wirausaha itu harus mempunyai sikap pengambil resiko. Dia harus siap ketika dia mengalami kerugian, itulah resikonya. Yang keempat yaitu bersifat kepemimpinan.
seorang wirausaha pastinya dia adalah yang membangun sekaligus menjadi pemimpin dari usaha yang ia dirikan sendiri. Berbeda dengan seorang pekerja yang dia itu mempunyai atasan. Artinya, jika seorang wirausaha itu adalah dia yang bekerja, dia yang memulai, dan dia juga yang mengawasi. Artinya dia sebagai pemimpinnya dari usaha yang dia buat. Yang kelima yaitu keorisinilan. Suatu produk, seorang wirausaha membuat produk itu harus hasil sendiri itu lebih baik. Sehingga memberikan daya tarik tersendiri di kalangan masyarakat ketika mengenal produk yang ditawarkan itu, bahwa produk itu lain daripada yang lain. Yang terakhir yaitu selanjutnya berorientasi ke masa depan. Seorang wirausaha dia harus berpikir untuk masa depan, bukan seseorang yang punya pemikiran yang pendek. Seorang wirausaha itu harus mempunyai pemikiran yang panjang. Seperti kita bekerja itu, kita bekerja berpikirnya lah bahwa kita masih hidup 1000 tahun lagi. Seperti itulah. Seorang wirausaha itu dia harus berpikir ke masa depan, yang artinya dia tidak bisa hanya membuat sebuah produk yang hanya bertahan untuk beberapa waktu saja, kemudian akan hilang. Namun seorang wirausaha itu harus berorientasi ke masa depan, bagaimana produknya itu harus terus digunakan dan berkembang terus ke depannya. Yang terakhir yaitu jujur dan tekun. Seorang wirausaha dibutuhkan kejujuran agar apa yang ia peroleh juga menjadi berkah. Dan seorang wirausaha itu harus tekun agar usaha yang dia jalani itu bisa maju dan berkembang. Tidak bisa seorang wirausaha itu dengan bermalas-malasan dan berharap bahwa usahanya itu akan maju. Selanjutnya, karakteristik kewirausahaan yaitu tanggung jawab, resiko, percaya, umpan balik, prioritas ke masa depan, semangat kerja, prestasi, dan keterampilan. Yang keempat, peran wirausahaan dalam perekonomian nasional. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, mengurangi pengangguran. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keempat, mengkombinasikan faktor-faktor produksi. Yang kelima, meningkatkan produktivitas nasional. Alhamdulillah, berkat kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bisa memberikan penjelasan mengenai apa itu kewirausahaan dan karakteristik kewirausahaan serta hakikat kewirausahaan itu apa saja. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, maka saya minta maaf sebesar-besarnya, serta besar harapan saya untuk kita semua, pemuda-pemuda Indonesia, untuk bisa belajar berwirausaha dan membuka usaha sendiri untuk masa depannya, karena kita juga tidak mungkin akan terus bekerja kepada orang lain.
semangat berwirausaha untuk kita semua pemuda Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKMI Rizkina, kampusnya para karyawan. Satu pilihan terbaik kuliah singkat berkualitas dengan biaya pas bagi karyawan. Proses diploma 3 dalam 2 tahun lebih dilengkapi sertifikasi internasional yang akan menjadikan Anda unggul dalam globalisasi dunia kerja tahun 2015. Kampus utama IKMI Rizkina terletak di Jalan Yosudarso Ruko, Plaza Cikarang, Blok A4 sampai A5, Cikarang Kota, Bekasi. Kode pos 17530. Kampus 2 terletak di Jalan Kedasi 1 nomor 29 sampai 30 Cikarang Baru Jababeka 2, Bekasi 17550. IKMI Rizkina sebagai yang pertama di Bekasi dalam bekerja sama dengan perusahaan raksasa dunia yaitu Microsoft dan Autodesk melalui Certiport sehingga lulusan IKMI Rizkina mendapatkan ijazah D3 terakreditasi dan sertifikat internasional dari Microsoft ataupun Autodesk untuk menghasilkan lulusan yang siap bersaing dalam globalisasi tenaga kerja tahun 2015 dengan kompetensi yang diakui secara internasional. Kompetensi lulusan yang ditawarkan IKMI Rizkina yaitu kompeten dalam program aplikasi bisnis perusahaan, kompeten dalam pemrograman atau sistem development berbasis desktop dan web. Yang ketiga, kompeten dalam hal teknisi komputer. Selanjutnya, kompeten dalam hal networking dan jaringan. Selanjutnya, kompeten dalam hal basis data dan database. Dan kompeten dalam hal soft skill. Yang terakhir, kompeten dalam bahasa Inggris. Kampus IKMI Rizkina dilengkapi dengan ruang kelas yang dilengkapi AC, laptop, dan proyektor. Kampus IKMI Rizkina memberikan fasilitas proses belajar untuk D3 hanya 2 tahun, bersertifikat internasional, ijazah D3 dan sertifikat komputer, absen menggunakan sidik jari, akses nilai secara online, ujian via SMS, free hotspot sampai 20 Mbps, jurusan yang ada di kampus IKMI Rizkina yaitu teknik komputer, diantaranya teknik informatika dan sistem informatika, dan akuntansi komputer. Penerimaan mahasiswa baru di IKMI Rizkina dibagi dalam 3 gelombang. Yang pertama yaitu angkatan Januari, yang kedua angkatan Mei, dan yang ketiga angkatan September. Waktu yang sangat fleksibel,
yaitu untuk kelas reguler Senin sampai dengan Kamis. Untuk kelas pagi dibuka pada jam 8.30 sampai jam 11.30. Untuk kelas malam dimulai pada jam 18.30 sampai jam 21.30. Bebas mau pagi atau malam sesuai shift kerja. Untuk kelas eksekutif, IKMI Rizkina membuka pada kelas Sabtu dan Minggu, yaitu dimulai pada pukul 16.30 sampai dengan 21.30. Syarat pendaftaran di IKMI Rizkina cukup mudah. Yang pertama, mengisi formulir pendaftaran. Biaya pendaftaran yang sangat terjangkau, hanya 100.000. Menyerahkan pas foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar, ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar, fotokopi ijazah legalisir sebanyak 3 lembar, fotokopi KTP sebanyak 2 lembar. Untuk kawan-kawan yang belum kuliah, ayo segera daftarkan diri kalian di kampus IKMI Rizkina di Jalan Yos Sudarso Ruko Plaza, Cikarang, Blok A4 sampai A5, Cikarang Kota, Bekasi. Kode pos 17530 atau bisa diakses melalui website www.ikmirizkina.com atau melalui Facebook www.facebook.com/ikmirizkina. Anda juga bisa melalui email ikmirizkina@yahoo.com atau melalui telepon di 021 890 3123 atau melalui HP di 085 287 204567. Segera daftarkan diri kalian di kampus tercinta IKMI Rizkina. Kuliah singkat, berkualitas, biaya pas, dan diploma 3 dalam waktu 2 tahun lebih, sertifikasi internasional, serta menjadikan Anda unggul dalam globalisasi dunia kerja tahun 2015. Segera daftarkan. Demikian profil yang bisa saya sampaikan mengenai kampus tercinta IKMI Rizkina. Tempat terbatas loh. Segera daftarkan diri kalian ke IKMI Rizkina. Terima kasih.